Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pada tahun 2001, Doni, kakaknya Tina, dan ibu mereka berlibur ke rumah nenek di desa terpencil di Kabupaten Pemalang. Awalnya, mereka menikmati udara sejuk desa yang tenang. Namun, keanehan mulai terjadi. Setiap malam, mereka mengalami teror dari kuntilanak yang menghantui rumah nenek. Belakangan, terungkap bahwa 3 hari sebelum mereka datang, seorang wanita muda bunuh diri di desa itu karena ditinggal suaminya. Teror semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya warga meminta bantuan Pak Wiryo, seorang kiai dari desa sebelah. Apakah mereka bisa selamat dari teror ini? Musim liburan kenaikan kelas tahun ini, Doni, kakaknya Tina, dan ibu mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah nenek di sebuah desa terpencil di Kabupaten Pemalang. Desa itu terletak di ujung selatan, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hutan dan ladang yang luas. Udara sejuk, cenderung dingin, sangat berbeda dengan panasnya kota. Mobil yang mereka tumpangi berjalan perlahan menyusuri jalan berbatu, diapit pepohonan besar yang tampak semakin rapat. "Masih jauh, Bu?" tanya Doni, yang mulai bosan di dalam mobil. Ibunya, Bu Ratri, tersenyum tipis. "Sebentar lagi, kamu harus bersabar. Lagi pula, udara di sini segar, kan?" Tina, yang duduk di sampingnya, mengamati desa yang semakin dekat. Rumah-rumah di sini tidak banyak. Sebagian besar berbentuk rumah panggung dengan halaman luas. Jalan semakin menyempit saat mereka hampir sampai. Lalu, di kejauhan, rumah nenek akhirnya terlihat. Begitu mobil berhenti, nenek mereka, Mbah Warti, keluar menyambut mereka dengan wajah hangat. "Nak Ratri, akhirnya datang juga." Nenek memeluk ibu dengan erat, lalu tersenyum kepada Doni dan Tina. "Doni sudah besar sekarang, ya? Tina juga semakin cantik." Mereka semua masuk ke dalam rumah. Rumah nenek cukup besar, terbuat dari kayu jati yang sudah tua, dengan ruang tamu luas dan dapur di bagian belakang. Namun, Doni merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini. Saat ia berjalan melewati lorong menuju kamarnya, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Tetapi, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam itu, udara semakin dingin. Angin berhembus pelan. Tapi anehnya tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Doni berbaring di kasurnya, menatap langit-langit rumah nenek. Ia bisa mendengar ibu dan nenek masih berbicara di ruang tamu. Di kamar sebelah, Tina sudah tertidur. Doni berusaha memejamkan mata, tetapi entah kenapa, ia merasa gelisah. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di jendela. Doni membuka matanya lebar-lebar. Hatinya berdegup kencang. Siapa yang mengetuk jendela? Apakah ibu atau Tina? Dengan napas tertahan, Doni menggeser selimutnya dan duduk di tempat tidur. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Perlahan, Doni berjalan menuju jendela. Tangannya gemetar saat ia menyibak tirai. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman belakang yang gelap, dengan pohon besar yang tampak bergoyang pelan. Doni menelan ludah. Ia tahu tidak ada angin malam ini. Tapi, mengapa pohon itu bergoyang sendiri? Di kamar sebelah, Tina juga mengalami sesuatu yang aneh. Ia terbangun dengan napas tersengal. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berdiri di tengah ladang belakang rumah nenek. Wanita itu memakai gaun panjang putih. Rambutnya menutupi wajahnya. Tina ingin berlari menjauh, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu, wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara tangisan menyayat hati. Tina menjerit dalam mimpinya. Begitu ia terbangun, badannya berkeringat dingin. Ia menoleh ke jendela kamarnya, dan melihat sesuatu. Bekas telapak tangan basah menempel di kaca jendela. Keesokan paginya, Doni dan Tina tidak berbicara tentang apa yang mereka alami. Mereka hanya saling pandang,
mencoba mencari tahu apakah yang lain juga merasakan sesuatu. Nenek terlihat biasa saja, menyiapkan sarapan seperti tidak ada yang terjadi. Namun, ketika Doni melihat wajah ibunya, ia tahu ibunya juga mengalami sesuatu. Bu Ratri tampak tidak tidur nyenyak. Wajahnya sedikit pucat. "Bu, semalam ibu tidur nyenyak?" tanya Doni. Bu Ratri terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Jangan pikirkan hal aneh-aneh, Nak. Sarapan dulu." Namun, Doni bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Apakah ibu juga mengalami gangguan? Ataukah ada sesuatu di rumah ini yang nenek tidak ingin mereka ketahui? Doni tidak tahu. Namun, ia sadar satu hal. Ini baru permulaan. Udara malam semakin dingin. Di dalam kamarnya, Tina mulai gelisah dalam tidur. Mimpi yang dialaminya terasa begitu nyata. Ia berdiri di tengah ladang belakang rumah nenek, sendirian. Kabut tipis menyelimuti sekelilingnya, membuat suasana semakin mencekam. Tina mencoba melangkah, tetapi setiap kali ia berjalan, ladang itu terasa semakin luas dan tak berujung. Lalu, terdengar suara tangisan. Di kejauhan, seorang wanita duduk di tanah, mengenakan kebaya putih yang lusuh dan kotor. Rambutnya terurai panjang, menutupi wajahnya. Tangannya mencengkeram tanah, tubuhnya bergetar, menangis tersedu-sedu. Tina merasa tidak nyaman, tetapi juga penasaran. Ia mencoba melangkah lebih dekat. "Mbak, kenapa menangis?" tanya Tina dengan suara pelan. Wanita itu tidak menjawab. Tangisannya makin keras. Lalu, wanita itu tiba-tiba berhenti menangis. Suasana mendadak sunyi. "Hening." Tina merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya tersenyum mengerikan. "Kamu mau gantiin aku?" bisiknya. Tina menjerit sekuat tenaga. Di kamar lain, Bu Ratri juga tidak bisa tidur nyenyak. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi ada perasaan aneh, seperti ada yang mengawasinya dari luar rumah. Rasa takut mulai menjalar di tubuhnya. Namun, ia berusaha berpikir positif. "Mungkin hanya perasaanku saja," pikirnya. Tapi kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari luar jendela. Tok, tok, tok. Bu Ratri menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. Siapa yang mengetuk jendela di tengah malam? Tangannya gemetar saat ia berusaha menggeser selimut dan duduk di tempat tidur. Ketukan itu semakin pelan. Tok, tok, tok. Bu Ratri mencoba memberanikan diri untuk melihat ke jendela. Namun sebelum ia sempat menyibak tirai, ketukan itu berhenti. Dan saat ia menoleh ke kaca jendela, ia melihat sesuatu di celah tirai. Sebuah senyuman. Senyuman yang menyeramkan dengan gigi hitam dan mata kosong. Bu Ratri terperanjat, menarik selimutnya, dan mulai membaca doa dalam hati. Namun suara ketukan di jendela masih terdengar. Doni masih terjaga. Setelah suara ketukan jendela di kamar tadi, ia mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hampir tertidur, tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar di lorong rumah. Doni menegang. Siapa yang berjalan di luar? Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu bergerak perlahan, menuju kamarnya. Tap, tap, tap. Doni menahan napas. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintunya. "Hening." Doni mengerjap, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah imajinasi. Namun, gagang pintu kamarnya tiba-tiba bergerak. Seseorang atau sesuatu mencoba membukanya. Doni langsung menarik selimut dan pura-pura tidur. Pintu tidak terbuka, tapi suara langkah kaki berjalan menjauh, menuju kamar Tina. Beberapa detik kemudian, Tina menjerit, "Ah ah ah." Suara itu membangunkan ibu, Doni, dan nenek secara bersamaan. Mereka berlari ke kamar Tina dengan panik. Begitu mereka masuk, Tina terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia menunjuk ke jendela dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Ada perempuan berdiri di jendela.
Dia menatap aku sambil tersenyum. Semua orang langsung menoleh ke jendela. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bekas telapak tangan basah di kaca jendela. Doni merasa jantungnya seperti berhenti. Bu Ratri langsung memeluk Tina yang masih ketakutan. Nenek memandang jendela dengan ekspresi serius. Lalu ia berbisik, "Sudah kubilang, jangan keluar malam-malam." Suasana menjadi lebih mencekam. Apakah ini hanya gangguan sementara? Atau baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan? Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Doni dan Tina masih merasakan ketegangan dari kejadian semalam. Mereka duduk di meja makan, tetapi tidak banyak bicara. Ibu mereka, Bu Ratri, memperhatikan ekspresi nenek yang tampak gelisah. Nenek terlihat sibuk menyiapkan sarapan, tetapi gerakannya tampak sedikit gugup. "Nek, apakah semalam nenek mendengar suara aneh juga?" tanya Bu Ratri akhirnya. Nenek berhenti sejenak, lalu menghela napas. "Itu hanya angin malam," katanya singkat. Doni saling pandang dengan Tina. Mereka tahu itu bukan angin biasa. Bu Ratri ingin bertanya lebih lanjut, tetapi nenek tidak ingin membahasnya. Akhirnya, mereka menyelesaikan sarapan dalam diam. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan mulai tumbuh. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka? Saat malam tiba, udara di desa terasa lebih dingin daripada biasanya. Hujan rintik-rintik turun, membuat suasana semakin sunyi. Mereka semua berada di dalam rumah, berharap bisa tidur lebih nyenyak kali ini. Namun, gangguan kembali terjadi. Doni terbangun sekitar tengah malam. Awalnya ia mengira hanya ingin ke kamar mandi. Namun, ketika ia hendak turun dari tempat tidur, "Hehe!" sebuah suara tawa pelan terdengar dari luar rumah. Doni membeku. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin. Tetapi, tawa itu terdengar lagi, lebih jelas. "Hehe!" Doni tidak bisa bergerak. Dengan napas tercekat, ia memberanikan diri melihat keluar jendela. Dan saat itu juga, bulunya berdiri tegak. Di bawah pohon besar di halaman belakang, ada seseorang berdiri di sana. Seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia hanya berdiri diam, menghadap ke rumah. Doni merinding. Tawa itu kembali terdengar. Namun kali ini, wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata hitam kosong menatap Doni langsung. Doni langsung menjatuhkan diri ke lantai, menutup mulut agar tidak menjerit. Ia tidak berani melihat lagi. Namun suara tawa itu masih terdengar di telinganya. Di kamar sebelah, Tina yang masih setengah tertidur merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Lalu, terdengar suara langkah kaki di atas atap. Tap, tap, tap. Tina mengerutkan kening. Siapa yang berjalan di atas rumah tengah malam begini? Dengan napas tertahan, ia bangun dari tempat tidur. Ia mencoba melihat ke jendela. Dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan putih melayang di atas atap. Tidak berjalan, tetapi melayang. Tina tertegun. Tubuhnya kaku karena ketakutan. Bayangan itu bergerak perlahan, lalu berhenti tepat di atas jendela kamarnya. Tina tidak bisa bernapas. Dan kemudian, bayangan itu menunduk perlahan. Wajah pucat tersenyum menatapnya dari atas jendela. Tina menjerit histeris. Bu Ratri terbangun mendengar jeritan Tina. Namun, sebelum ia berlari ke kamar anaknya, ia melihat sesuatu dari jendela kamarnya. Di halaman belakang rumah nenek, sosok perempuan berdiri diam, membelakanginya. Ibu merasa jantungnya berdegup kencang. Wanita itu memakai kebaya putih dan rambutnya tergerai panjang. Bu Ratri ingin berpikir bahwa ini hanya seorang warga desa yang lewat. Namun, ada sesuatu yang sangat salah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang. Bu Ratri mencoba memanggil nenek, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dan sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok itu tiba-tiba berbalik. Matanya hitam,
mulutnya sobek lebar, dan tubuhnya melayang ke arah jendela dengan cepat. Bu Ratri menjerit ketakutan. Nenek langsung bangun dan menyalakan semua lampu rumah. Tina masih menangis histeris di kamar. Doni duduk di lantai dengan wajah pucat. Bu Ratri gemetar, masih mencoba mengatur napasnya. Nenek memegang kening Tina dan membaca doa pelan-pelan. Aku sudah menduga ini akan terjadi, bisik nenek. Bu Ratri menatap ibunya dengan tatapan bingung dan takut. Apa maksudnya, Bu? Apa yang terjadi dengan tempat ini? Nenek tidak menjawab langsung. Ia hanya menghela napas panjang dan menatap keluar jendela. Seseorang, atau sesuatu, belum bisa pergi dari sini. Bu Ratri semakin bingung. Siapa, Bu? Siapa yang belum bisa pergi? Nenek menggeleng pelan. Kita akan segera tahu. Pagi itu, setelah malam penuh teror, Doni dan Tina tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Mereka merasa nenek menyembunyikan sesuatu. Saat sarapan, mereka akhirnya memberanikan diri bertanya. Nek, sebenarnya ada apa di sini? Tanya Doni. Nenek terdiam sejenak. Tina menambahkan, kami sudah mengalami banyak hal aneh, Nek. Tadi malam ada sosok perempuan yang menghantui kami. Apakah ini hanya kebetulan? Awalnya, nenek terlihat ragu. Namun akhirnya, ia menghela napas panjang dan mulai bercerita. 3 hari sebelum kalian datang, ada seorang wanita yang bunuh diri di desa ini. Doni dan Tina saling pandang, merinding. Dia ditemukan gantung diri di rumahnya, tidak jauh dari sini. Siapa wanita itu, Nek? Tanya Bu Ratri, yang ikut mendengarkan dengan wajah serius. Nenek menghela napas lagi, lalu menyebut sebuah nama yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namanya Sulastri. Sulastri adalah seorang wanita muda yang baru beberapa tahun menikah. Ia dikenal sebagai perempuan baik dan penyabar. Namun, kehidupannya tidak seindah yang orang kira. Suaminya, Darto, seorang pekerja serabutan, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Awalnya, warga desa mengira Darto pergi merantau untuk mencari nafkah. Namun, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Darto tidak pernah kembali. Sulastri menunggu dengan setia, berharap suaminya pulang. Tapi lama-kelamaan, kesedihan mulai menggerogoti jiwanya. Ia sering menangis sendirian di rumah. Warga yang melewati rumahnya terkadang mendengar suara ratapan di tengah malam. Sampai akhirnya, pada malam yang kelam, ia ditemukan gantung diri di ruang tengah rumahnya. Doni merasa ada yang mencengkeram perutnya mendengar kisah itu. Apakah ini berarti sosok yang menghantui kita adalah Sulastri? Nenek mengangguk pelan. Sejak kematiannya, beberapa warga mengalami gangguan, terutama di malam hari. Bu Ratri meremas tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Gangguan seperti apa, Nek? Tanya Tina dengan suara gemetar. Nenek menatap mereka dengan serius. Beberapa orang melihat bayangan perempuan berdiri di tepi jalan saat malam. Ada juga yang mendengar tangisan dari rumah kosong tempat ia meninggal. Doni menelan ludah. Jadi, dia belum tenang. Nenek menggeleng. Aku rasa belum. Ada sesuatu yang membuatnya masih bergentayangan. Suasana menjadi hening. Doni, Tina, dan Bu Ratri merasa ketakutan. Tapi yang lebih menakutkan adalah, jika arwah Sulastri masih berkeliaran, apakah teror ini akan terus berlanjut? Setelah mendengar cerita nenek, Doni dan Tina tidak bisa berhenti memikirkan Sulastri. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana rumah mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai. Doni memutuskan untuk tetap terjaga lebih lama, berjaga-jaga. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, hehehe, suara tawa itu terdengar lagi. Doni langsung menegakkan tubuhnya. Ia melihat ke arah jendela. Ada bayangan hitam berdiri di luar. Rambut panjang terurai berantakan. Wajahnya samar di balik kaca. Tiba-tiba, cakar kurus dengan kuku panjang menggores jendela. Cit! It! Doni terpaku ketakutan.
Ia mencoba membangunkan Tina yang tidur di kasur sebelahnya. "Tina, bangun. Ada sesuatu di luar," bisiknya panik. Namun, sebelum Tina sempat bangun, jendela terbuka sendiri dengan keras. Braak! Dan dari luar jendela, sosok wanita itu melayang masuk. Malam itu, udara lebih dingin dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar rumah nenek bergoyang. Di dalam kamar, Tina kembali terjebak dalam mimpi buruk. Ia berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan samar. Lalu, di depannya, Sulastri duduk di lantai. Wanita itu mengenakan kebaya putih yang lusuh dan sobek. Matanya penuh air mata. "Kenapa dia meninggalkan aku?" Sulastri menangis. Tubuhnya bergetar. "Aku tidak mau sendirian." Tina merasa tubuhnya kaku. Ia ingin bergerak, namun kakinya seolah tertanam ke tanah. Sulastri perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya mulai terbentuk dengan cara yang tidak wajar. Tiba-tiba, Sulastri merangkak cepat ke arah Tina. Tina menjerit. Di kamar sebelah, Doni terbangun karena suara keras dari dapur. "Bruk!" Jantungnya berdegup kencang. Suara itu seperti benda jatuh dengan keras. Perasaan tidak enak langsung menyelimutinya. Dengan napas tertahan, ia bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil senter dari meja kecil di samping tempat tidur, lalu berjalan pelan menuju dapur. Begitu ia tiba, Doni mendapati semua peralatan dapur berserakan di lantai. Panci, sendok, piring, semuanya jatuh berantakan. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja membuang semuanya dari rak. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Doni menelan ludah. Hatinya berkata agar ia segera pergi dari dapur. Namun sebelum ia bisa berbalik, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Bayangan melintas cepat di antara meja dan lemari dapur. Doni langsung menyorotkan senter ke arah sana. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai dekat lemari, terlihat bekas jejak kaki basah. Seolah-olah seseorang baru saja berdiri di sana. Doni tersentak mundur. Bulu kuduknya meremang. Dan saat itu juga, suara tangisan lirih terdengar dari dalam kamar ibunya. Di kamar lain, Bu Ratri yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, suara tangisan terdengar dari sudut kamar. Tangisan itu terdengar menyayat hati. Bu Ratri mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin, pikirnya. Namun, suara itu semakin jelas. Tangisan itu terdengar seperti berasal dari bawah ranjangnya. Bu Ratri menegang. Ia menggenggam selimut erat-erat. Lalu, suara itu berubah menjadi bisikan. "Tolong aku! Tolong aku!" Dengan gemetar, Bu Ratri menoleh perlahan ke sisi ranjang. Dan saat itu juga, lampu rumah berkedip-kedip. Lalu, semua lampu mati total. Rumah nenek tiba-tiba menjadi gelap gulita. Doni, Tina, dan Bu Ratri bergegas menuju ruang tamu, berkumpul dalam kegelapan. Tina masih menangis setelah mimpi buruknya. Doni menggenggam senter dengan tangan gemetar. "Bu, ada sesuatu di dapur. Semua barang jatuh sendiri," kata Doni. Bu Ratri mengangguk cepat. "Aku juga mendengar tangisan di kamarku." Mereka saling berpandangan. Napas tersengal-sengal. Nenek tampak lebih tenang, tetapi wajahnya juga menunjukkan kecemasan. "Ini semakin buruk," bisik nenek. Lalu, dari atap rumah, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Seperti ada seseorang yang berjalan di atas rumah mereka. Doni dan Tina membeku. Lalu, hihe. Tawa melengking terdengar dari luar rumah. Tina menangis ketakutan, menutup telinganya. Suara tawa itu terdengar semakin dekat. Seolah-olah sesuatu sedang mengitari rumah mereka. Bu Ratri memeluk Tina erat. Doni memegang senter dengan tangan gemetar, mencoba menyorot keluar. Namun nenek tiba-tiba berkata dengan suara tegas, "Jangan lihat keluar." Doni terhenyak.
Kenapa, Nek? Nenek menatap mereka dengan wajah serius. Kalau kamu melihatnya, dia akan masuk. Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti. Namun, suasana tetap mencekam. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Nenek menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kita harus meminta bantuan Pak Wiryo sebelum semuanya terlambat." Doni mengernyit. "Siapa Pak Wiryo, Nek?" "Dia seorang kiai dari desa sebelah. Dia satu-satunya yang bisa membantu kita sekarang." Bu Ratri mengangguk cepat. "Baik, besok pagi kita akan menemui beliau." Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, pintu depan rumah bergetar keras. Braa! Seolah ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam. Doni, Tina, dan Bu Ratri menjerit ketakutan. Nenek cepat-cepat meraih tasbih dan mulai membaca doa dengan suara gemetar. "Jangan buka pintunya. Jangan buka." Mereka semua berdiri diam, menahan napas, dan kemudian pintu tiba-tiba berhenti bergetar. Suasana kembali hening. Namun, mereka tahu, ini belum berakhir. Arwah Sulastri masih di luar sana, menunggu, mengawasi, dan mungkin mencari korban berikutnya. Pagi itu, udara masih terasa dingin, seolah-olah sesuatu masih mengawasi rumah nenek. Doni, Tina, dan Bu Ratri tidak bisa tidur semalaman karena kejadian mengerikan tadi malam. Nenek akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia segera pergi ke desa sebelah untuk menemui Pak Wiryo, seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi. Setelah mendengar cerita dari nenek, Pak Wiryo mengangguk dengan wajah serius. Arwah Sulastri tersesat. Ia terjebak di antara dunia manusia dan alam gaib, kata Pak Wiryo dengan suara berat. Bu Ratri menggenggam tangan Tina yang masih gemetar. "Jadi, dia belum bisa pergi?" tanya Doni. Pak Wiryo menggeleng pelan. Kematian Sulastri penuh dengan kesedihan dan dendam. Ia meninggal dengan perasaan sakit hati yang mendalam. Itu yang membuat arwahnya tetap berada di dunia ini. Nenek menunduk, menghela napas panjang. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Pak Wiryo menatap mereka dengan tajam. "Kita harus mengadakan doa bersama di rumahnya. Jika tidak, arwahnya akan terus bergentayangan dan semakin kuat." Semua langsung merinding. Namun, mereka tahu, ini satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini. Pak Wiryo meminta beberapa warga desa untuk membantu. Mereka membawa sesaji, air suci, dan kitab suci untuk dibacakan doa. Ritual akan dilakukan di dalam rumah tempat Sulastri bunuh diri. Doni dan Tina tidak ingin ikut, tetapi Bu Ratri bersikeras bahwa mereka harus berada di sana. "Kita harus menyelesaikan ini bersama." Dengan perasaan was-was, mereka berjalan menuju rumah Sulastri yang terletak tidak jauh dari rumah nenek. Sesampainya di sana, mereka semua terdiam. Rumah itu tampak menyeramkan. Dindingnya kusam, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman dipenuhi ilalang liar. Seolah-olah rumah itu sudah ditinggalkan oleh kehidupan sejak lama. Namun, di dalam rumah ini, sesuatu masih tinggal. Pak Wiryo berdiri di depan pintu rumah, membaca doa perlahan sebelum akhirnya masuk. "Bersiaplah, kita akan memulai ritual ini." Begitu ritual dimulai, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang keras, seolah-olah ada sesuatu yang marah. Suasana berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin. Kemudian, suara tangisan mulai terdengar dari sudut rumah. Tangisan itu berawal lirih, lalu semakin lama semakin keras. Tina memeluk ibunya erat, tubuhnya gemetar. Doni mencengkeram tangannya sendiri, berusaha menahan ketakutan. Pak Wiryo tetap membaca doa dengan lantang. Namun tiba-tiba, tangisan itu berubah menjadi jeritan marah. "Kalian mau mengusirku? Aku tidak mau pergi." Pintu rumah berderak keras. Jendela-jendela bergetar. Lalu, bayangan putih muncul di sudut ruangan. Sosok putih itu melayang cepat, menyerang warga yang ikut berdoa. Salah satu warga jatuh ke belakang,
Tubuhnya gemetar ketakutan. Pak Wiryo tetap teguh membaca doa, tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Namun, bayangan putih itu semakin ganas. Dari langit-langit rumah, sosok Sulastri muncul. Ia melayang di udara. Rambut panjangnya menjuntai. Matanya hitam penuh dendam. "Jangan usir aku. Aku hanya ingin suamiku." Tina berteriak dan bersembunyi di balik Bu Ratri. Doni menatap sosok itu dengan tubuh gemetar. Sulastri terus melayang di atas mereka, menangis dan menjerit marah. Namun Pak Wiryo tidak berhenti. Ia mengangkat tangannya, menggenggam air suci, lalu menyiramkannya ke arah Sulastri. "Wahai arwah yang tersesat, kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu manusia lagi." Sulastri menjerit. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tubuhnya bergetar hebat, lalu mulai memudar. "Tolong aku. Aku hanya ingin pulang." Tina mulai menangis. Bu Ratri menggenggam tangannya erat, berdoa dalam hati. Sulastri perlahan menatap mereka semua untuk terakhir kalinya. Lalu, ia menghilang. Begitu Sulastri menghilang, semua kembali sunyi. Angin berhenti bertiup. Jendela dan pintu tidak lagi bergetar. Pak Wiryo menghela napas panjang dan menunduk. Sejak ritual pengusiran arwah selesai, suasana di rumah nenek terasa jauh berbeda. Malam-malam mencekam yang mereka alami kini berganti dengan keheningan yang damai. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela. Tidak ada lagi suara langkah kaki di atap. Tidak ada lagi tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Ibu, Tina, dan Doni akhirnya bisa tidur dengan nyenyak setelah sekian lama. Namun, meskipun keadaan sudah kembali normal, perasaan aneh masih mengganjal di hati Doni. Benarkah semua ini sudah berakhir? Pagi itu, sebelum kembali ke kota, mereka kembali menemui Pak Wiryo untuk mengucapkan terima kasih. Pak Wiryo tersenyum lembut, tetapi sorot matanya tetap serius. "Arwahnya sudah pergi," katanya. "Tapi kita harus selalu mendoakannya agar dia benar-benar tenang." Bu Ratri mengangguk, mengerti maksud Pak Wiryo. "Kami akan terus mendoakan Sulastri," katanya. Pak Wiryo menghela napas pelan. Kadang, arwah yang tersesat tidak langsung menghilang. Mereka butuh waktu untuk benar-benar berpindah ke alamnya. Tina menelan ludah. "Jadi, bisa saja dia masih ada di sekitar sini?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Yang penting, kita sudah membantu mengantarkan dia pulang." Kata-kata itu membuat Doni semakin tidak tenang. Sore itu, mereka bersiap untuk pulang ke kota. Nenek memasak makanan kesukaan mereka sebagai tanda perpisahan. Sementara ibu dan Tina sibuk membereskan barang-barang di dalam rumah, Doni memilih untuk menghabiskan waktu di teras. Ia duduk di bangku kayu tua sambil menikmati semilir angin sore yang sejuk. Langit mulai berubah warna, oranye keemasan menyelimuti desa. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, Doni merasa tenang. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Ketika Doni menoleh ke jalan kecil yang mengarah ke rumah Sulastri, matanya membelalak. Di sana, seorang wanita berbaju putih berjalan perlahan. Langkahnya terlihat ringan, hampir seperti melayang. Doni tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena wanita itu berjalan membelakanginya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Sulastri?" bisik Doni dalam hati. Ia ingin berteriak memanggil ibu atau nenek, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu terus berjalan pelan menuju pepohonan di ujung jalan kecil. Lalu, ia menghilang begitu saja. Doni menggigit bibirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasinya. Namun, angin sore tiba-tiba bertiup dingin, menusuk kulitnya. Doni merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Ataukah Sulastri masih mengawasi mereka dari jauh? Malam harinya, mereka meninggalkan desa dan kembali ke kota. Di dalam mobil, Doni hanya diam, memikirkan apa yang ia lihat tadi sore. Tina sibuk bermain dengan ponselnya, sedangkan ibu berbincang dengan nenek. Namun, sebelum mobil keluar dari desa,
Doni menoleh ke belakang sekali lagi. Dan di kejauhan, di tepi jalan, ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri diam. Seorang wanita berbaju putih. Sulastri. Doni menutup matanya, menelan ludah. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu sudah menghilang. Apakah ia hanya berhalusinasi? Ataukah Sulastri belum benar-benar pergi? Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.